Ini adalah DFSK Gelora. Mobil barunya DFSK yang bakal jadi saingannya Daihatsu Grand Max. Nah, spesialnya si Gelora ini dibanding Grand Max adalah dia punya panjang yang jauh banget lebih panjang dan dia bisa muat sampai totalnya 11 penumpang. Itu juga ngebikin dia jadi mobil yang paling murah yang bisa muat penumpang paling banyak. Nah, spesial dari si Gelora ini juga dia punya varian yang pakai mesin listrik. Buat detailnya, simak di 10 hal yang perlu kalian ketahui tentang DFSK Gelora. Satu, fan dan blind fan. Jadi DFSK Gelora ini punya dua varian ya, Gelora Minivan atau yang biasa kita sebut MPV kotak kayak gini, dan ini punya 11 jok loh di dalamnya. Dan yang satu lagi Gelora Blind Van yang setiap kaca belakangnya dijadiin besi dan setiap jok penumpang belakang dicabut buat dijadiin ruang lapang kayak gini. Tapi yang keren, DFSK juga nyiapin varian tambahan yang digadang-gadang bakal jadi transportasi masa depan alias mobil listrik. Yes, DFSK juga punya Gelora yang bermesin listrik yang mereka sebut e-Gelora EV. Dan tentunya e-Gelora ini ada varian minivan dan blind van juga. Yang varian listrik ini nanti bakal kita bahas khusus ya di nomor 10. Artinya totalnya ada 4 varian. Tapi sampai video ini diupload, DFSK belum mengumumkan berapa harga Gelora dan e-Gelora. Tapi kalau denger rumor sana sini sih, si Gelora yang bermesin bensin gak bakal jauh harganya dari Daihatsu Grand Max. Dan e-Gelora bakal jadi mobil listrik resmi termurah di Indonesia. Ya, nanti kita update harganya di kolom komentar ya kalau udah ada. 2. Sebesar apa sih? Kalau sekilas lihat, DFSK Gelora ini panjang banget ya. Well, kalau kalian bandingin sama Grand Max, Luxio, atau APV, emang jauh lebih panjang si Gelora ini. Panjangnya 4,5 meter, jauh banget dibanding mayoritas kompetitornya yang di bawah 4,1 meter, dan masih lebih panjang sedikit dibanding kompetitor sesama Cina, kayak Wuling Formo gitu. Tapi kalau kalian bandingin sama panjangnya Kia Travelo atau Hyundai H1 gitu, sebenarnya masih tergolong pendek sih si Gelora ini. Ya, mirip-mirip panjangnya Expander lah. Tapi yang spesial sebenarnya adalah wheelbase-nya alias jarak antara ban depan dan ban belakang. Di Gelora ini nyampe 3 meter lebih. Gila, bayangin, jauh lebih panjang dibanding wheelbase-nya kompetitor tadi. Dan bahkan dibanding Kia Travelo yang panjang keseluruhannya lebih besar aja, masih kalah panjang wheelbase-nya sama si Gelora ini. Efeknya ini ngasih ruang kabin yang luar biasa besar meski panjang totalnya cuma 4,5 meter. Meski emang dari segi kelincahan jadi berkurang sih. Kita nyoba setir si Gelora ini sebentar, emang berasa banget kayak bawa mobil yang super panjang gara-gara wheelbase-nya ini. Tapi oke lah ya, jadi muat banyak di dalam. 3. Mesin 1500cc. Nah, soal mesin, di bawah kap sini bukan mesin deng. Ini cuma perlengkapan tambahan kayak air wiper dan lain-lain. Mesinnya ada di bawah jok depan yang bisa kalian buka kayak gini. Ini mesin 1500cc yang kodenya mirip kayak di Super Cap, tapi dapat tuning yang sedikit beda. Di sini tenaganya jadi 114 HP dan torsinya 148 Nm. Apakah cukup buat ngangkut mobil yang lumayan gede gini dengan 11 jok? Ya, tunggu nantilah pas kita coba. Tapi yang jelas karena di bawah jok sih pasti bakal lumayan panas ke pantat kalau nyetir kelamaan. Anyway, transmisinya cuma ada pilihan manual ya, nggak ada transmisi otomatis. Nih, manual 5 percepatan, dan ini tentunya penggerak roda belakang ya. Standar mobil buat usaha kayak gini lah. 4. Eksterior kotak. Tampilan eksteriornya, well nggak ada kata lain sih buat menggambarkan si Gelora ini. Kotak. Mau kalian lihat dari belakang, dari samping, atau dari depan, semuanya kelihatan kotak banget. Nggak ada angle yang ngebikin si Gelora ini kelihatan enak. Ya, tapi intinya emang bukan itu sih. Toh ini mobil yang fokus buat komersial kan, yang tujuannya lebih ke buat angkut orang banyak, buat jadi jemputan sekolah, shuttle kantor, ambulans, mobil travel, dan sejenisnya lah. Toh kompetitornya rata-rata juga bentuknya kotak dan boring juga kan. Anyway, depannya gak ada krom-kroman atau hitam-hitam apapun. Semuanya sewarna bodi ya. Grillnya ada 2 garis dan di belakangnya ada motif kotak-kotak. Sedangkan lampunya memanjang secara vertikal dan udah ada fog lampnya nih. Kacanya kelihatan super tinggi nih. Dan uniknya, wipernya pakai model karet frameless loh. Detail lampunya full halogen ya dan reflektor standar semua.
Sampingnya pun sama, kelihatan super panjang dan mengotak kayak gini dengan atap yang kelihatan sangat tinggi. Bagian jendelanya dibuat super memanjang gini nih, rata dari paling belakang sampai ke tengah. Tapi jendela yang paling depan kayak dikasih extension hitam-hitam di bawah jendelanya biar nggak kelihatan rata gitu. Oh, dan fender ban ya kayak dikasih cekokan gitu nih, mungkin biar nggak kelihatan rata-rata banget. Dan kayak yang udah kelihatan jelas banget, ada sliding door railnya di bawah jendela belakang. Karena ini adalah mobil dengan pintu geser. Sedangkan bannya model velg kaleng kayak gini lah ya, simple. Detailnya ada lampu saya nih di fender depan, sedangkan spionnya polos gini aja warna hitam. Belakangnya sangat-sangat mengotak dan tinggi. Di varian gasolin ini, lampunya yang vertikal itu dikasih extension reflektor vertikal ke atas. Jadi seakan-akan lampunya kelihatan super duper panjang ke atas gitu ya. Dan ada panel dove hitam bertuliskan DFSK di tengah sini. Oh iya, di sini ada banyak emblem kayak MPV, 1,5 DVVT, dan EPS. Tapi DFSK bilang belum tentu semua emblem itu nanti bakal masuk kok ke versi yang bakal dijual di sini. Detail lampu belakangnya, well semuanya jelas halogen ya. Tapi lampu remnya dapat tambahan high mount stop lamp nih di atas kaca. Halogen juga tapi. 5. Interior sederhana. Sama kayak eksterior yang mengotak nan sederhana, interiornya si Glora ini juga kelihatan sederhana kok. Kombinasi warna yang dipakai adalah hitam buat dashboard dan door trimnya, beige buat plafon dan pilarnya, dan campuran abu-abu gelap plus hitam buat setiap joknya. Di dashboard sebenarnya nggak ada yang menonjol. Bentuknya cenderung sederhana dengan fasia tengah yang simple, AC di atas, head unit di tengah, kontrol AC di bawahnya, dan lighter di paling bawah. Tapi bentuk setir ini emang kelihatan not bad lah ya, 3 spoke kayak gini. Tapi bentuk door trimnya kelihatan lumayan padat nih buat sebuah mobil semi komersial kayak gini. Lekukannya lumayan banyak, jadi nggak polos-polos banget kayak kompetitor-kompetitornya. Tapi yang jadi keunggulan nomor 1 si Glora ini jelas adalah joknya lah ya. Bukan jok yang depan ini, yang kelihatan biasa aja dengan bahan kain standar dan motif normal kayak gini. Tapi ini jok belakangnya. Ada 3 baris jok belakang. Jadi totalnya ada 11 jok di dalam sini. Mantap. Muat penumpang banyak nih ya. Tapi emang jok yang paling kanan di baris ketiga dan kedua sama-sama pakai model yang mungil gini sih. Kayak yang ada di Wuling Formo. Ya kita bakal kasih tahu rasa duduknya di nomor setelah ini. Tapi detail lain di interior, kaca belakang nggak bisa kalian buka dengan turunin seperti biasa nih. Di sini bukanya cuma bisa ke samping kayak gini dan tentunya kecil ya, pas-pasan buat kepala keluar. Dan kaca yang bisa kebuka cuma di baris kedua dan keempat kayak gini. Yang baris ketiga nggak ada kaca yang bisa dibuka. Detail lainnya lagi, lampu kabinnya selain ada yang di depan sini ada 3 lampu halogen dan juga yang di tengah nih ada buat di baris kedua. Sedangkan buat setiap sisi jok kecuali yang sisi driver udah disediain pegangan tangan kayak gini loh, not bad lah ya. Sedangkan sun visornya polos gini sih, yang di sisi driver kosong, yang di penumpang depan ada card holdernya. Tapi buat kaca spion tengahnya udah dikasih cetekan day and night manual nih, jadi kalau silau tinggal cetekin aja. Tapi gimana rasa duduk di sini? 6. Konfigurasi jok. Buat masuknya, bentuk handle pintunya vertikal gini nih, agak beda dari kebanyakan mobil sekarang. Dan ternyata pintunya termasuk berat loh ini. Keren juga nih, buat ukuran mobil semi komersial kayak gini, mantap. Nah, karena mesinnya di bawah mobil, jadi buat duduknya jelas tinggi banget. Makanya buat masuk ke depan sini dikasih side step gini nih di bagian depan mobilnya, jadi napaknya gampang. Dan bahkan di pilar A-nya dikasih pegangan kayak gini juga buat sisi driver dan penumpang depan. Jadi sangat-sangat membantu buat masuk. Nah, posisi duduknya luar biasa tinggi ya, karena kita duduk di atas mesin. Kita ngeliat keluar sangat-sangat jelas, mantap. Joknya juga masih termasuk lumayan empuk, pengaturannya standar lah, manual, slide, dan reclining aja. Gak ada pengatur ketinggian ya di sini, sama yang di penumpang juga sama persis. Ruang kepalanya sadis, sangat luar biasa tinggi banget nih langitnya. Sayangnya posisi headrestnya masih sangat mundur nih. Jadi kalau kita mau sandarin kepala sambil nyetir, posisi kepalanya masih sangat ngedangak ke belakang. Di tengah sini nggak ada sandaran tangannya ya. Sedangkan yang di pintu udah dapat sandaran tangan kayak gini nih yang cukup lebar, tapi jelas masih plastik yang ini. Seatbeltnya belum bisa diatur naik turun, begitu juga setirnya. Fix nih, nggak bisa dinaik turunin, tapi dia cenderung maju banget dari dashboard. Dan dia sudutnya agak miring sedikit ya, khas-khas mobil komersial lama kayak gitu. Nah, ruang kaki kiri driver termasuk luas, tapi yang kaki kanannya sempit banget nih, karena ada gundukan bannya. Ini sedikit ngehalangin kalau nginjek gas. Sekarang kita ke belakang.
Nah, buat masuk ke belakang pakai pintu geser nih, manual yang jelas, tapi sangat memudahkan kalau lagi parkir di tempat sempit. Bukaannya termasuk luas dan dikasih buat napak lagi nih di dalamnya. Tapi yang di belakang sini emang agak tinggi ya napaknya dibanding yang di depan. Tapi enaknya di pilar B sisi kanan dan kiri sama-sama dikasih pegangan kayak gini buat bantuin masuk juga. Nice. Kita ke jok paling kiri dulu ya. Ini posisi joknya nggak bisa kita maju mundurin, tapi sudut terbahannya yang jok kiri dan tengah bisa kita ubah-ubah bahkan sampai full tiduran kayak gini. Nice. Ada 2 headrest adjustable buat kiri sama tengah dan ruang kepalanya luar biasa luas, sangat tinggi atapnya. Tapi jok ini sayangnya agak rendah ya. Jadi kaki orang setinggi kita 170-an cm, kalau duduk sudut pahanya agak naik kayak gini. Bisa bikin pegel nih perjalanan jauh. Dan kas mobil yang mesinnya ada di bawah jok, kaki penumpang di baris kedua kayak gini nggak bisa nyelipin kaki ke bawah jok. Soalnya ada gundukan yang gede banget kayak gini. Buat jalan jauh juga bisa bikin pegel nih. Tapi soal ruang kaki nggak masalah. Ini luar biasa luas, mantap. Sayangnya di door trim nggak disediain buat sandaran tangan ya. Mau nggak mau tangan kita sandarannya ke bagian atas pintunya kayak gini. Nah, yang jok paling kanan ini bentuk joknya lebih kecil ya, jauh lebih kecil sih malah. Kita agak serem sebenarnya duduk di sini karena emang sebaiknya buat anak kecil aja, takutnya patah. Tapi sudut terbah jok yang di sini nggak bisa diubah ya. Jadi dia fix kayak gini dan tentunya nggak ada headrestnya. Bisanya dilipat kayak gini dan kayak gini. Tada, jadi bisa buat jalan ke jok baris ketiga deh. Nah, yang baris ketiga sini bentuk dan rasa joknya sama ya kayak di baris kedua. Tapi ruang kakinya jauh lebih terbatas dibanding yang di jok depannya. Masih aman sih, tapi yang enak bagian bawah kaki kita bisa nyempil ke bawah jok depannya. Jadi nggak terlalu berasa sempit. Sudut kaki kita juga masih sama, agak naik kalau duduk di sini. Tapi enaknya sudut duduknya bisa direbahin juga nih sampai tiduran pol kayak gini. Mantap. Ruang kepalanya sama ya, sangat luas. Dan yang jok paling kanan juga sama, pakai model yang kecil kayak gini dan sudut terbahannya nggak bisa diubah. Tapi sama kayak depannya, bisa dilipat kayak gini. Nah, buat masuk ke yang baris paling belakang agak sempit nih. Di belakang sini sudut terbahannya nggak bisa diubah-ubah. Dan ini emang tegak banget sih ya di jok paling belakang sini. Dan ruang kepalanya sedikit lebih kecil, tapi masih lega banget. Ruang kakinya pun termasuk pas-pasan ya di sini. Pas buat yang badannya kecil aja. Sudut paha kita juga sedikit naik lagi nih di belakang sini, yang bakal bikin lebih pegel buat jalan jauh. Oke. 7. Bagasi dan storage. Buat buka bagasinya masih pakai handle model physical standar nih. Dan kasnya mobil kotak gini, pintunya luar biasa besar dan tinggi nih. Dan bibir bagasinya juga full kotak. Jadi ini gampang banget buat masukin barang yang lebar banget. Lantainya nggak tergolong terlalu tinggi nih, di ketinggian yang pas buat kita duduk dan buat angkat barang yang berat pun nggak terlalu sulit. Nah, kalau semua jok lagi dibuka kayak gini, emang sisa ruang bagasinya nggak banyak nih. Ya buat naruh galon-galon doang sih masih muat lah. Tapi kalau mau naruh yang lebih besar, emang harus dilipat joknya. Detailnya di kiri dan kanan sini sama-sama belum dilapis plastik nih, masih besi kayak gini jadi ya. Sedangkan di bawah sini, di lantainya ada yang dibaut buat dudukan seatbeltnya. Jadi nggak bisa full rata nih lantainya. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasi, kita bisa nih ngelipet jok paling belakang. Tapi ini nggak bisa dipisah-pisah ya. Sekali lipat langsung ngurang kapasitas 3 penumpang paling belakang. Tapi dilipat atasnya aja udah termasuk tinggi nih buat masukin barang yang besar. Nah, jok ini tentunya bisa kita angkat juga. Tapi buat angkatnya, si headrest ini perlu kita lepas dulu supaya joknya nggak nyangkut sama di jok depannya. Dan sekalinya keangkat, ini bisa dilipat dan bisa kita kunci ya pakai besi kecil ini supaya joknya nggak jatuh-jatuh kalau lagi jalan. Nah, kerennya lantainya termasuk rata nih dan ini bener-bener tinggi ya. Kita bisa masukin barang yang super besar ke belakang sini. Tapi karena kelipatnya ke depan, jadi kita nggak bisa masukin barang yang super panjang kalau kayak gini. Sebenarnya bisa sih, tapi ini joknya harus kita turunin lagi. Dan kita juga turunin bagian atas setiap jok yang depan-depannya. Dan tada, jadi ngasilin ruang yang sangat besar dan panjang ke dalam sini. Mantap! Tapi kalau kalian mau masukin motor gitu ke dalam sini, ya harus dilepas dulu setiap joknya. Oh, dan buat nutupnya gak disediain handle ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin.
8. Detail fitur. Soal fitur, well bagian ini emang bener-bener sederhana banget sih. Toh emang kompetitor kayak Daihatsu Grand Max, Suzuki APV, atau Wuling Formo juga nggak ada yang mengedepankan fitur. Yang penting muat banyak orang dan muat banyak barang. Yang pertama, power window alias 2 jendela depan. Udah pakai jendela elektrik buat buka tutupnya. Tapi nggak ada yang auto up down ya. Dua-duanya harus tombolnya ditahan terus. Spionnya masih manual nih, tapi pakai model yang bisa di-adjust sudutnya ke yang kiri, kanan, atas, bawah kayak gini kalau dari luar. Tuas lampunya kayak gini nih. Nah ini tuas fog lamp depannya masih kepisah ya, dia ada di tengah sini. Sedangkan wipernya yang depan udah pakai model intermittent non-variable. Tapi sayangnya di belakang belum ada wipernya. AC-nya, nah ini lumayan keren nih, masih manual emang, tapi minimal udah dapat heater. Plus ada buat arahin angin ke kaki, ada buat keluar masukin sirkulasi udara, dan ada buat defrost kaca depan. Tapi belum ada defogger ya. Nah tapi yang enak udah ada double blowernya. Cuma buat di baris kedua sih, tapi minimal udah ada lah ya buat nyemburin udara buat penumpang di belakang. Plus ada satu power outlet nih di depan yang bisa dijadiin lighter rokok juga. Oh, Glora ini udah pakai electric power steering ya. Jadi muter setirnya super duper enteng. Head unitnya pakai model integrated 1 DIN kayak gini nih. Ada knob volume dan track, dan yang bisa diputer well cuma ada radio dan lagu dari SD card aja sih. Instrumen clusternya well begini aja sih, simple banget. Nggak ada MID-nya juga ya, adanya cuma odometer dan trip meter aja. Buat buka kap bensinnya ada di kanan pintu nih, harus pakai kunci dulu kayak gini. Agak jadul sih ya emang. Dan kayak di setirnya sini belum ada tombol apa-apa, yang di ujung kanan dashboard sini nggak ada tombol apa-apa. So emang ini bukan mobil yang ngunggulin soal fitur sih. Tapi yang varian elektrik fitur-fiturnya beda loh, nanti ya di nomor 10. 9. Safety sangat minim. Soal fitur keselamatan, sayangnya ini jadi bagian yang paling mengecewakan sih dari Glora. Sangat minim fitur safety. Airbag sama sekali nggak ada, rem belum ABS, dan tentunya rem belakang juga masih tromol ya. So, emang masih sangat minim. Tapi minimal yang varian listrik dapat beberapa ekstra sih. Nih di nomor 10. 10. E-Glora EV. Nah ini dia Glora yang pakai mesin listrik. Yang di display di sini emang sedikit beda. Joknya 9-seater. Tapi DFSK bilang nanti yang dijual di sini bakal tetap menggunakan konfigurasi 11 jok kayak yang Glora standar. Tentunya beda pertama di sini adalah ada baterai besar. Karena nggak ada mesin bensin buat menghidupi mobilnya. Baterainya ada di bawah mobil, di tengah agak ke belakang gini. Dan emang sedikit ngebuat jarak dari tanah sedikit lebih rendah nih. Tapi masih nggak masalah lah. Ukuran baterainya 42 kWh dan dikatakan sanggup bawa mobilnya sejauh 300 km sebelum harus di-charge lagi. Ya, tapi tentunya sesuai kondisi dan gaya bawa juga ya. Kalau baterainya habis, ada 2 cara buat nge-charge-nya. Kalau charge di rumah, bisa pakai colokan yang ada di depan sini. Ngumpet nih di balik emblemnya. Tapi tentunya waktu nge-charge-nya lama ya kalau di rumah. Ya, kalian tinggal semalaman lah. Sedangkan kalau mau cepet, di sebelah kanan sini ada charger lagi nih buat pakai DC charger. Dan bisa sampai level 3. Kalau pakai charger yang super duper cepat, bisa cuma 30 menit aja isi dari 20% sampai ke 80%. Sedangkan yang standar sekitar 2 jam buat sampai angka yang sama. Motor listriknya juga ada di belakang sini nih. Jadi penggerak roda belakangnya tenaganya 60 kW alias 80 HP. Cukup kecil sih, tapi torsinya lebih tinggi dibanding di varian gasolin, 200 Nm. Dan tentunya transmisinya otomatis ya di sini alias direct. Dan keren nih buat operasinya pakai model knob kayak gini. Oh, sedangkan di bawah jok depan sini, kalau di yang varian gasolin ada mesin bensinnya, kalau di sini ada perlengkapan lainnya buat kelistrikan mobil. Oh, dan DFSK bilang baterainya udah dapat sertifikasi IP68. Jadi nggak usah takut kecipratan air atau kena banjir gitulah. Varian EV ini juga pakai head unit yang beda nih. Modelnya layar sentuh kayak gini dengan tombol fisikal di sekitarnya dan knob volume. Yang tentunya fiturnya juga lebih lengkap lah. Ada Bluetooth, USB, dan kita bisa mantau keadaan kelistrikan mobilnya dari sini nih. Tapi secara ini masih pakai bahasa Cina, ya kita nggak ngerti-ngerti juga sih. Dan sisanya ada aplikasi kayak kalkulator dan settings. MID-nya juga sedikit lebih keren nih modelnya. Lebih gede gini dan nunjukin lebih banyak status. Meski kita nggak ngerti isinya karena masih dalam bahasa Cina juga. Oh, dan fitur
fitur keselamatannya sedikit lebih banyak nih. Masih belum ada airbag juga, tapi minimal di sini ada rem ABS-nya. Lebih aman lah, anti kekunci pas rem mendadak. Dan ada sensor parkir 2 titik di belakang. Plus yang nyempil kecil di tengah-tengah itu kamera mundur. Mantap. Tapi yang sayang, di model EV ini justru nggak ada double blowernya nih. Katanya sih supaya nggak makan banyak energi, tapi bakal bikin panas banget nih kayaknya di mobil super luas gini ya. Anyway, dari luar yang ngebedain cuma hal-hal minor sih. Kayak di grill yang EV, garisnya cuma 1, kalau di gasolin ada 2 garis. Dan di belakang, lampunya yang EV nggak pakai reflektor super panjang kayak yang di gasolin. Tapi kalau nanti udah dijual resmi, bakal asik nih. Jadi salah satu mobil listrik pertama yang dijual massal di Indonesia dengan harga yang harusnya banyak orang bisa beli. Mantap! So, gimana menurut kalian soal DFSK Glory ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Indonesia supaya kalian sama video-video kayak gini lainnya. See you next time!